Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat, yaitu mengenai IPO saham Gotoh. Ya, hari ini tanggal 15 Maret sudah dilakukan public expose yang membahas mengenai rencana IPO saham Gotoh, dan juga sudah dikeluarkan file atau berkas prospektus awal saham Gotoh. Nah, apakah kita layak atau apakah saham ini memiliki prospek yang baik, dan bagaimana isi dari prospektus saham Gotoh ini? Nah, dua hal ini akan kita bahas di dalam video kali ini. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai jadwal sementaranya. Jadi masa penawaran awal akan dilakukan selama tanggal 15, ya, mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 Maret. Ya. Kemudian perkiraan tanggal penjatahan pada tanggal 31 Maret. Ya. Kemudian untuk tanggal pencatatan pada bursa efek, yaitu pada tanggal 4 April, ya, akan mulai ditradingkan pada 4 April. Nah, kemudian yang pertama akan saya bahas adalah mengenai penjamin pelaksana emisi efek. Pertama ada Indo Premier Sekuritas atau IPOT, ya. Kemudian Mandiri Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas. Nah, ketiga broker ini atau Indo Premier dan Mandiri Sekuritas adalah broker-broker yang umumnya digunakan oleh investor retail. Ya, Indo Premier dan juga Mandiri Sekuritas, nasabahnya utamanya adalah investor-investor retail. Efeknya apa? Implikasinya apa? Akan saya jelaskan nanti di akhir dari video ini. Nah, kita akan lanjut membahas mengenai isi dari prospektus ini terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari tidak semua kita bahas ya, karena ini ada totalnya 967 halaman ya. Akan saya bahas beberapa hal yang menurut saya cukup penting untuk kita perhatikan bersama. Ya. Yang pertama mungkin kita akan lihat dari ringkasan singkat ya, keterangan mengenai emiten. Ya. Kalau kita lihat ya, susunan pemegang saham sebelum dilakukan IPO, ya, susunan pemegang awal saham di Gotoh, sebagian besar adalah venture capital atau investor atau investment company dari luar negeri ya, atau foreign money ya. Sequoia Capital, NTH Gema, NSI Moto, Pacific, Zender Universal ya. Ini semua adalah investor asing ya. Kemudian ada Nadiem Makarim ya 20% dan juga investor lain di bawah 5%, ada 19% ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya, keterangan mengenai saham yang akan ditawarkan. Ya, jadi pada IPO kali ini Gotoh akan menjual sebanyak-banyaknya 52 miliar lembar saham. Ya, 52 miliar lembar saham. Akan dijual dengan harga penawaran 316 sampai 346 rupiah per lembar saham. Nah, jika kita kalikan jumlah saham yang dijual dengan 346 ini, harga tertinggi ya, maka kita akan dapatkan perusahaan ini akan mendapatkan dana sebanyak-banyaknya adalah 17,992 triliun ya, atau 17,9 triliun, hampir 18 triliun ya. Nilai ini memang lebih kecil daripada IPO Buka ya, saham Buka yang mencapai kurang lebih 22 triliun ya. Tapi tentunya 17,9 triliun adalah nilai yang besar ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana market cap Gotoh jika harganya 346 ya, nanti kita akan coba lihat. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita lihat pemegang struktur dan susunan pemegang sahamnya. Yang pertama kita lihat ada pemegang saham SDHSM, yaitu saham dengan hak suara multiple, ya, saham dengan hak suara multiple. Artinya kita lihat di atas ini tadi, ya, saham seri B ini, saham seri B terhadap saham seri A memiliki rasio 30:1, ya. Rasio hak suaranya, ya, rasio hak suara saham seri B terhadap saham seri A 30:1. Ya. Nah, kita lihat pemegang saham dengan hak suara multiple atau SDHSM ini adalah 5 pihak yang menjadi pengendali. Ya. Karena kita lihat total nilai hak suara dari kelima pihak ini, atau yang nomor satu ini, ada Andre, Kevin, William, Melissa, dan juga PT Saham Anak Bangsa, totalnya mencapai 60%. Ya. Artinya, sebagian besar keputusan atau semua keputusan corporate action maupun keputusan penting yang akan
diputuskan oleh perusahaan tetap dikendalikan oleh 5 pihak ini, ya. Karena mereka memegang lebih dari setengah, yaitu 60% hak suaranya, ya. Sedangkan pemegang non SDHSM lainnya, Garibaldi Thohir, Gotoh, dan investasi lainnya itu hanya 40%, ya. Jadi hak suaranya tidak sebesar 5 pihak ini. Karena apa? Karena mereka juga memegang saham seri B yang hak suaranya terhadap seri A 30/1, ya. Jadi wajar struktur dual class voting ini membuat hak suara mereka menjadi lebih besar daripada investor-investor lain yang memegang saham seri A, ya. Karena rasionya hak suaranya tidak sebesar dengan mereka yang memegang saham-saham seri B, ya. Oke, kemudian kita akan lihat nah, kemudian ini ya, jika nanti sudah selesai penawaran umum perdana, maka struktur pemegang saham akan seperti ini, ya. Tetap sama, pemegang SDHSM ini 58%, ya. Kemudian kurang lebih 41%-nya, 42% ini pemegang saham non SDHSM, ya. Ditambah masyarakat di sini, ya. Tambah masyarakat nilainya 4,35%, ya. Oke. Kemudian di dalam IPO ini ada program konsumen dan pedagang yang dicetuskan oleh Gotoh, yaitu alokasi saham jatah pasti atau fixed allotment sampai dengan 4,3 miliar, ya, 4,3 miliar lembar yang akan diprioritaskan untuk konsumen dan pedagang, yaitu mitra dari Gojek dan Tokopedia, ya. Namun jika saham-saham ini tidak habis diserap oleh mitra mereka, maka bisa juga dijual kepada publik, ya. Oke, kemudian ya, hal yang mungkin paling penting, ya, hal yang sering juga dibahas akhir-akhir ini, yaitu adalah opsi penjatahan lebih dan stabilisasi harga yang akan dilakukan oleh perusahaan, ya. Kita baca dengan teliti. Yang pertama adalah emiten bersama-sama dengan penjamin emisi efek berencana untuk melakukan stabilisasi harga dengan menerapkan opsi penjatahan lebih, ya. Jadi pelaksanaan opsi penjatahan lebih dilakukan dalam hal jumlah pemesan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan, atau dalam kata lain oversubscribe, ya. Nah, jika ini terjadi, maka penjamin pelaksana emisi efek dapat melakukan penjatahan lebih sampai dengan 7,8 miliar saham seri A yang diambil dari saham treasury emiten pada harga penawaran, ya. Nah, sampai sini dulu. Ketika mereka menjual, ya, ketika penjamin emisi efek menjual 7,8 miliar saham dari treasury ini, maka mereka akan mendapatkan cash, benar? Ya, mereka menjual saham, mereka akan dapat cash hasil dari jual saham tersebut. Nah, dana inilah, ya, dana yang diperoleh dari penjualan saham tambahan tersebut akan digunakan untuk melakukan stabilisasi harga, ya, melalui pembelian saham di pasar sekunder oleh emiten melalui agen stabilisasi yang tadi, agar harga saham tidak menjadi lebih rendah dari harga penawaran, ya. Jadi ceritanya seperti ini. Jika pada masa book building atau pada masa penawaran awal ini terjadi oversubscribe, tadi ditawarkan 52 miliar lembar saham, ya, miliar lembar saham. Jika permintaan atau penawarannya lebih dari 52 miliar atau oversubscribe, maka penjamin emisi bisa menjual 7,8 miliar lembar saham tambahan yang diambil dari saham treasury emiten, ya. Jadi ketika oversubscribe, mereka bisa menjual 7,8 miliar lembar saham. Nah, dana yang mereka dapatkan inilah yang bisa digunakan untuk membeli kembali harga jika harganya turun atau lebih rendah dari harga penawaran. Nah, jadi stabilisasi ini bisa dilakukan jika oversubscribe, ya. Bagaimana jika penawaran ini tidak sampai 52 miliar, ya? Bagaimana jika penawarannya hanya 40 M, ya, tidak sampai oversubscribe? Artinya penjamin emisi tidak bisa menjatah atau tidak bisa menjual tambahan 7,8 miliar lembar saham treasury ini. Artinya mereka tidak punya cash, tidak punya dana alokasi untuk pembelian saham
ulang di pasar sekunder untuk tujuan stabilisasi harga. Ya. Nah, kemudian teman-teman kita lihat lagi ya. Pembelian saham dari pasar sekunder dilakukan dengan satu atau lebih transaksi dan akan berakhir pada maksimal 30 hari kalender ya. 30 hari kalender bukan hari kerja sejak tanggal pencatatan. Ya. Atau emiten telah membeli melalui BEI keseluruhan saham yang tadi telah dijual. Ya, tadi kan jika oversubscribe bisa jual 7,8 miliar, kemudian dapat cash. Cash itu bisa digunakan untuk membeli kembali jika harganya di bawah harga penawaran. Ya. Dan ketika sudah digunakan seluruhnya atau kembali mendapatkan 7,8 miliar lembar saham, maka tidak ada pembelian lanjutan. Ya. Nah, pembelian ini atau stabilisasi harga akan dilakukan oleh PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mekanisme stabilisasi harga dengan rencana seperti ini dapat mencegah saham Gotoh turun seperti saham Buka? Ya. Menurut saya tidak. Ya. Kenapa? Karena mekanisme stabilisasi harga ini hanya bisa terjadi pertama jika terjadi oversubscribe. Ya. Jika tidak oversubscribe, tentunya penjamin emisi efek tidak dapat menjual saham tambahan sebesar 7,8 miliar sehingga mereka juga tidak punya uang alokasi untuk buyback untuk stabilisasi harga. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah saham ini hanya 7,8 miliar. Ya. Anggap saja ini oversubscribe. Oke, oversubscribe. Kemudian mereka menjual kembali 7,8 miliar. Apakah dengan jumlah ini mereka bisa mencegah penurunan harga di bawah harga penawaran? Tentu kita akan lihat nanti ya bagaimana respon pasar. Nanti akan saya jelaskan di akhir ya bagaimana kira-kira skenario dari pergerakan harga Gotoh setelah IPO nanti. Ya. Oke, cuman ini satu hal yang mungkin kita perlu baca dengan teliti untuk kita melihat bagaimana mekanisme stabilisasi harga yang mungkin nanti terjadi, yang mungkin nanti dilakukan oleh perusahaan. Oke, kemudian ya kita akan lihat berikutnya adalah pencatatan saham di BEI. Ya, tadi kita sudah bahas ya bahwa sebanyak-banyaknya saham baru adalah 52 miliar. Ya, 52 miliar. Dan kalau kita lihat total saham ya, total saham dari Gotoh ini adalah 1,1 triliun ya. 1,1 triliun lembar saham. Ya, ini 100% dari saham Gotoh. Ya, jadi kalau kita coba kalikan ya, total jumlah saham ya, total jumlah saham 1,1 triliun lembar kita kalikan dengan harga penawaran awal yaitu 346 ya, kita akan mendapatkan perkiraan market cap dari saham Gotoh ya. Coba kita kalikan 1,11948,873,502 dikalikan 346. Nah, maka kita akan dapatkan kurang lebih market cap dari Gotoh adalah 387 triliun ya. Jika dengan harga saham penawaran 346, maka kita akan ketemu market cap Gotoh 387 triliun. Posisinya di mana? Di tengah-tengah big caps di IHSG. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa ini dia market cap ya. Kita lihat ada beberapa saham dengan market cap terbesar. BBCA ya, hampir mencapai 1.000 triliun ya, 994 triliun. Disusul BRI 691, TLKM 457 dan BMRI 359. Nah, jika nanti Buka sudah masuk ke IHSG ya dan masuk ke sini dengan harga 346, maka market cap-nya akan 387 T atau di antara BMRI dan TLKM akan menjadi menggeser posisi keempat ya, akan menempati posisi keempat market cap terbesar di IHSG ya dengan harga 346. Kemudian kita lihat ya. Ini juga hal yang menarik ya teman-teman, yaitu pembatasan penjualan saham. Ya, pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum penawaran perdana saham. Jadi, setiap pemegang saham seri B dilarang
untuk mengalihkan sebagian atau seluruh sahamnya selama 2 tahun ya, sejak tanggal efektif. Ya. Saham seri B dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahkan, dialihkan selama 2 tahun. Ya, jadi saham-saham Andre, Kevin, William, Melissa, dan PT SAB ini yang berupa seri B dilarang dijual atau dialihkan selama 2 tahun. Ya, 2 tahun. Sedangkan kalau kita lihat, setiap pemegang saham seri A ya, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 bulan. Ya. 8 bulan sejak tanggal efektif. Ya. Jadi kalau saham seri B, 5 pihak ini di hold selama 2 tahun, sedangkan saham-saham seri A, pemilik yang tadi di atas kita sudah bahas ya, pemilik Garibaldi Thohir dan lain-lain, itu di hold hanya selama 8 bulan. Nah, tapi teman-teman, kita harus baca dengan lebih teliti. Ya, ada jikanya. Kita lihat, jika. Ya, jika nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran. Artinya apa? Jika harga buku per saham ini lebih tinggi dibandingkan harga penawaran, maka asumsi saya, ya maka pemilik saham seri A ini tidak wajib hold selama 8 bulan. Ya, kalau kita baca lagi ya. Setiap pemegang saham seri A sebelum penawaran umum dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 bulan jika nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir lebih rendah dibandingkan harga penawaran. Artinya jika kondisi ini tidak terjadi, asumsi saya mereka tidak wajib hold selama 8 bulan. Nah, kepentingannya apa teman-teman? Nah, kita lihat perusahaan-perusahaan startup ini adalah perusahaan-perusahaan yang model bisnisnya berbeda dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Ya, di mana perusahaan konvensional akan berusaha untuk menjual produk atau menjual jasanya demi mendapatkan keuntungan. Ya, tapi berbeda dengan saham-saham atau perusahaan-perusahaan startup seperti Gojek atau Tokopedia. Ya, mereka fokus untuk membangun ekosistem yang membuat basis konsumer yang begitu besar. Mereka akan mendapat data, ya, mendapat data konsumer, data pola konsumen, dan inilah hal-hal yang mereka cari. Ya, mereka lebih mencari hal ini dibandingkan keuntungan secara net profit. Ya, wajar kalau kita lihat tadi laporan keuangannya. Ya, saya tidak membahas detail laporan keuangan karena saya bukan background accounting ya, jadi saya tidak punya kapabilitas untuk membahas itu. Ya, tapi kalau kita lihat model bisnis startup ini wajar ketika mereka tidak memiliki keuntungan net profit. Karena yang mereka cari adalah data atau pola konsumen dan juga ekosistem dari model bisnis yang mereka buat. Ya. Nah, tapi teman-teman kita lihat, tidak mungkin investor-investor atau venture capital yang sudah invest di Gojek atau Tokopedia mau membakar duitnya begitu saja. Ya, pasti mereka ingin mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka sudah lakukan, ya, dari investasi yang mereka sudah masukkan ke dalam Gojek maupun Tokopedia. Ya. Nah, salah satu caranya mereka mendapatkan keuntungan adalah dengan IPO. Ya. Ketika mereka sudah menyuntik dana, kemudian valuasi atau kapitalisasi nilai value dari perusahaan startup itu mulai meningkat, ya, ketika value-nya meningkat, maka mereka bisa menjual atau IPO, menjual sahamnya dengan nilai yang sudah meningkat berkali-kali lipat. Ya, artinya menjadi exit strategi, ya, dari investor-investor lamanya. Ya, strategi. Nah, ini yang berusaha dicegah dengan peraturan pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Ya, tapi kalau kita lihat di saham seri A ini hanya di hold selama 8 bulan dan ada jikanya. Jadi asumsi saya jika motion atau jika ini tidak terpenuhi, ya, maka tidak wajib hold selama 8 bulan. Ya, ini asumsi saya ya. Ini asumsi saya ketika membaca kalimat ini. Jika teman-teman punya kalimat yang beda, pemahaman yang beda, silakan berikan komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. Silakan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa memahami dengan lebih baik ya, lebih komprehensif. Ya. Itu dia gambaran mengenai pembatasan penjualannya. Oke, lanjut. Kita akan bahas mengenai
penawaran umum dan pencatatan di bursa efek yurisdiksi lain ya. Jadi selain IPO di Indonesia, Gotoh ini juga rencana IPO di bursa luar negeri ya, atau di penawaran internasional ya. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun setelah pencatatan, emiten berencana untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal sebanyak-banyaknya 10%. Ya. 10% dicatatkan di bursa efek yurisdiksi lain, penawaran internasional, ya, atau di luar negeri. Ya, pilihannya di mana? Ada di New York, ya, Nasdaq, bisa di Hong Kong, Singapura, ataupun di London. Ya, kita belum tahu nanti akan listing internasional di mana. Dan penawaran internasional ini perkiraan pada akhir 2023. Ya. Hampir 2 tahun setelah IPO di Indonesia. Jadi dua listing. Ya, Gotoh akan dua listing di Indonesia dan di luar negeri. Ya. Ini info tambahan dari prospektus. Ini kemudian kita lihat lagi. Ya, rencana penggunaan dana ini 30% akan digunakan untuk emiten Gotoh, 30% akan digunakan Tokopedia, 25% akan digunakan PT DAB atau GoPay, kemudian 5% GoFinance, 5% Gojek Singapura, dan 5% lainnya Gojek Vietnam. Ya, ini rencana penggunaan dana dari hasil IPO-nya. Kemudian kita akan lihat lagi ya. Ini data keuangan penting ya. Data keuangan penting. Mungkin saya tidak bahas banyak ya, karena mungkin saya tidak bisa menyimpulkan secara pasti karena saya bukan background accounting ya. Yang jelas kita baca nanti di faktor risiko bahwa perusahaan ini sejak dibangun belum pernah mencatatkan net profit ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian kita bahas dulu mengenai ini dia faktor risiko utama ya. Nah, yang pertama adalah perusahaan tidak dapat menjamin bahwa laju pertumbuhan dan kinerja keuangan historis perusahaan akan dapat terus dipertahankan. Ya. Kemudian kita baca di sini ya. Ini poin penting yang saya sudah singgung tadi, bahwa perusahaan telah mencatatkan rugi bersih sejak didirikan. Ya, jadi sejak didirikan perusahaan ini terus mencatatkan kerugian. Dan ya kita lihat, dan perusahaan mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. Ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi tentang startup, ya perusahaan ini sudah mengakui bahwa sejak didirikan mereka rugi dan bahkan ke depannya mungkin tidak akan pernah untung perusahaan ini. Ya. Karena perusahaan ini menghasilkan, ya, apa yang mereka pentingkan, kita lihat di sini, bisnis perusahaan menghasilkan dan memproses data dalam jumlah besar. Ya. Ini data yang mungkin teman-teman pernah dengar ya, data is the new gold ya. Data ini menjadi sesuatu yang berharga juga ya, yang dicari oleh perusahaan-perusahaan startup. Ya, mereka mencari data pola konsumen, kemudian ekosistem model bisnis yang mereka bangun. Ya. Oke, ini beberapa poin yang saya highlight ya. Kemudian ini juga yang kita tahu ya, bahwa Gojek atau Tokopedia sering sekali melakukan promo atau bakar uang ya, istilahnya bakar uang ya. Nih, perusahaan mungkin menjalankan upaya pemasaran guna meningkatkan keterlibatan pelanggan ya, membuat promo, membuat cashback yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan ya. Mereka membakar uang ya, membuat promo, membuat cashback untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan ya. Tentunya kalau bakar uang ya akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan ya. Oke, mungkin itu yang ingin saya highlight dari faktor risiko. Kemudian lanjut, kita bahas mengenai, ya di sini tadi ya, kalau kita kalikan tadi ya, 52 miliar dikalikan 346 akan didapatkan nilai ya, atau perusahaan akan mendapatkan dana segar sebesar 17,9 triliun atau hampir 18 triliun. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini penjelasan lanjutan ya, detail mengenai mekanisme stabilisasi harga yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi, stabilisasi hanya dapat dilakukan dalam periode stabilisasi atau 30 hari setelah listing. Ya, kemudian maksimal sebesar 7,8 miliar ya, nilai yang tadi dijual dari saham treasury-nya. Kemudian
hanya bisa dilakukan atau hanya bisa buyback ketika harga saham berada pada atau di bawah harga penawaran. Nah, ketika harganya di bawah harga IPO, maka mekanisme stabilisasi ini dapat dilakukan. Kemudian pembelian yang sudah dilakukan lagi, buyback yang tadi dilakukan, tidak akan dijual kembali. Ya, tidak akan dijual kembali. Kemudian tadi ya, yang akan melakukan itu adalah YU atau CIMB Sekuritas. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi 173. Ya. Kita akan bahas mengenai ini ya, ini tadi poin yang tadi sudah dituliskan juga ya. Jadi perusahaan telah mencatatkan rugi bersih sejak didirikan ya. Dan perusahaan mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. Ya sudah diakui oleh perusahaan bahwa ya mereka rugi sejak awal dan mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. Ya alasannya dengan alasan tadi yang model bisnis mereka adalah model bisnis sebagai startup ya. Untungnya kapan ya? Untungnya ketika mereka IPO ya. Ya ini mungkin clue yang dapat teman-teman gunakan untuk memutuskan apakah teman-teman akan memutuskan untuk membeli ya saham dari perusahaan seperti ini atau tidak ya. Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Ya. Kemudian kita loncat lagi ya supaya tidak terlalu lama ke bagian kejadian penting ya, kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha perusahaan. Ya. Jadi seperti tadi ya, saya sudah jelaskan tentang startup. Ketika startup ini baru muncul, ya, akan ada banyak investor yang menyuntikkan dana, ya, menyuntikkan dana ke startup tersebut. Kemudian startup ini akan mengembangkan bisnisnya, ya, walaupun dengan membakar uang, ya, tapi suatu saat tetap mereka akan menginginkan keuntungan. Salah satunya adalah dengan IPO. Ya. Nah, strateginya apa? Ketika sebelum mereka IPO, mereka akan menyusun atau membuat value mereka, ya, membuat nilai mereka meningkat jauh berlipat-lipat dibandingkan ketika nilai dana investor ini masuk ke dalam startup tersebut. Ya. Tentunya mereka harus punya aset yang asli, ya, aset yang asli dengan nilai yang besar untuk meningkatkan valuasi mereka. Nah, ini ada satu hal yang cukup baik ya yang dilakukan oleh Goto untuk meningkatkan valuasinya, ya, yaitu dengan kita lihat pada tahun 2020 ya, 2020 dan 2001 kita lihat Goto investasi di Bank Jago ya, atau kalau kita lihat ya sahamnya adalah saham Arto ya. Pada tahun 2020 ya PT DKAB membeli saham Bank Jago pada 2020 sehingga memiliki 22% saham Arto ya, atau sekarang dilusi menjadi 21%. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, kita lihat saham Arto ya. Kita lihat saham Arto. Mungkin kita lihat secara mantis saja ya. Kita lihat Gojek membeli Arto di tahun 2020, mengakuisisi sebanyak 22% di tahun 2020. Ya, walaupun kita tidak tahu pasti bulannya, namun kalau kita lihat ya, pada tahun 2020 awal harga Arto masih di 900-an, ya. 700, 800, 900. Di akhir 2020, bulan 9, itu masih di harga 2.800-an. Nah, artinya Gojek membeli saham Arto, mengakuisisi saham Arto di kisaran harga sekian. Nah, dan harga saham Arto kemudian melambung meningkat sampai sekarang harganya 15.000 atau hampir 500%, 5 kali lipat, ya, 5 kali lipat. Kita bisa bayangkan, jika Gojek atau Goto membeli di harga sekian, sebanyak 20%, dan harganya meningkat, tentu aset mereka, value perusahaan mereka akan meningkat karena aset mereka meningkat harganya. Ya, kita lihat market cap saham Arto. Ya, kita lihat Arto, market cap-nya sebesar 205 triliun rupiah. Ya, 205 triliun rupiah. Jadi, jika Goto memiliki 22% atau 21%,
kurang lebih mereka memiliki 40-45 triliun ya aset mereka di saham Arto. Jadi kita bisa lihat ya, tahun 2020 Goto membeli saham Arto. Kemudian saham Arto naik berkali-kali lipat. Hal ini meningkatkan aset value dari Goto. Jadi ketika dihitung valuasi saham Goto, aset ini dimasukkan juga dalam perhitungan. Sehingga perhitungan nilai valuasi yang menentukan nilai awal harga Goto itu juga meningkat. Karena aset mereka di saham Arto meningkat hampir 5 kali lipat. Ya, ini hal yang sangat ya bisa tanda kutip cerdik ya dilakukan oleh perusahaan Goto ya untuk mencapai nilai valuasi yang semakin besar ya. Karena sekali lagi startup ini mencari keuntungan ketika mereka IPO menjual sahamnya dengan value yang sudah meningkat berkali-kali lipat ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Akuisisi Bank Arto ya. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenaikan saham Arto yang begitu masif ya pada 2 tahun terakhir ini ya. Oke, kemudian kita akan bahas hal yang berikutnya ya, mungkin sudah cukup lama kita bahas ya. Kita bahas lagi mengenai ya penjamin emisi efek. Kita lihat penjamin emisi efek masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh ya, atau full commitment. Artinya apa? Pelaksana emisi efek ini akan membeli sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum. Ya, jadi jika 52 miliar lembar saham itu tadi tidak terserap seluruhnya oleh market, maka pelaksana emisi efek ini akan menjadi standby buyer-nya. Ya, mereka akan membeli sisa saham yang tidak terserap oleh publik. Ya, ini artinya full commitment. Ya, ya ini juga info penting yang harus kita ketahui. Ya, kemudian satu lagi ya, ini udah cukup lama ya videonya ya. Kita akan bahas mengenai tata cara pemesanan ya. Jadi teman-teman bisa pesan melalui eIPO, kemudian bisa juga melalui perusahaan efek yang partisipasi yang merupakan partisipan sistem ya. Tadi ada Indo Premier, iPod dan juga CC, yaitu Mandiri Sekuritas atau MOS aplikasinya. Bisa juga melalui perusahaan efek yang bukan partisipan sistem, tapi nanti akan ordernya akan diteruskan ke sistem IPO juga, eIPO juga ya. Oke, mungkin itu aja singkatnya. Sekarang kita akan kembali lagi ke awal ya. Saya akan bahas mengenai tadi ya, mengenai underwriter-nya ya. Jadi kita harus lihat bahwa proses IPO ini adalah salah satu metode distribusi ya. Metode distribusi dari market maker. Nah, distribusi market maker ini dapat dilakukan di dalam dua periode ya. Di dalam periode primer ya, atau di market primer atau di market sekunder ya. Nah, market primer ini adalah ketika book building ya. Market sekunder ketika nanti sahamnya sudah ditradingkan. Ya. Kita perlu lihat, jika penjamin pelaksana emisi efek ini adalah broker-broker retail ya, artinya mereka punya nasabah yang banyak ya untuk ditawarkan saham tersebut ya, saham IPO ini ya. Efeknya apa? Ya, jika investor-investor retail sudah membeli saham-saham ini, sudah memberikan penawaran ya di ketika market primer atau pada masa book building, maka sudah terjadi distribusi pada masa market primer atau pada masa book building. Ya, nanti kita lihat ya, ketika pada tanggal penyatahan pada tanggal 31 Maret ini, ya kita akan lihat apakah retail-retail di Indo Premier, di Mandiri Sekuritas mendapatkan jatahnya secara penuh atau tidak. Ya, jika mereka memesan saham sejumlah misalnya 200 juta, kemudian mereka mendapat 200 juta, artinya saham-saham IPO ini sudah didistribusikan selama masa market primer. Ya. Implikasinya apa? Ya, dapat kita lihat nanti tidak ada kepentingan lagi untuk underwriter atau emiten menjaga sahamnya untuk dinaikkan sahamnya ketika sudah memasuki market sekunder. Ya. Hal yang beda jika terjadi
pada market primer, ya, retail-retail tidak mendapatkan sahamnya, tidak mendapatkan saham yang mereka tawarkan, yang mereka lakukan penawaran, maka tentunya distribusi baru dapat terjadi di market sekunder. Ya. Untuk terjadinya distribusi di market sekunder, dibutuhkan tarian dari market maker, ya, atau sahamnya bisa dibuat menarik supaya retail mau beli ketika ada di market sekunder. Ya. Nah, mungkin ini sekilas ya. Tentu kalau saya mau bahas lebih detail lagi akan lebih panjang ya. Cuman ini sekilas ya mengenai isi prospektus, kemudian efek-efek dari penjamin pelaksana emisi efek, dan juga kira-kira apa yang harus kita perhatikan untuk menentukan strategi kita ke depan. Ya, jadi teman-teman silakan ya menentukan strategi teman-teman. Apakah teman-teman mau ikut book building atau tidak? Ya, kalau saya akan menunggu ya, dan saya akan melihat nanti apakah pada tanggal penjatahan nanti apakah retail mendapatkan atau tidak. Ya, untuk kita lihat apakah sudah terjadi distribusi pada market primer atau belum. Ya, tapi pesan saya ya, masih banyak ada saham-saham lain yang lebih menarik di bursa kita ya, yang saat ini kondisi lebih baik untuk kita beli ya. Saya memilih seperti itu ya. Ini bukan tawaran untuk menjual atau menghindari atau membeli ya, tapi ini hanya pandangan pribadi saya ya. Saya membahas isi dari prospektus awal Goto ini ya. Jadi teman-teman silakan menentukan masing-masing apakah teman-teman ingin menjual, ingin ikut book building atau tidak ya. Oke, mungkin jika teman-teman ada pertanyaan atau pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ya, jangan lupa juga untuk join grup Telegram kami di link di description video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.